Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita hari ini. Kembali lagi bersama saya Ismul Aksan dalam mata kuliah Tracing Data Audit. Nah, kemarin kan kita bahas tentang beberapa hal ya, tentang overview tentang audit, yaitu tentang struktur hubungan akuntan dan para stakeholdernya, kemudian tentang jasa yang diberikan oleh auditor, kemudian hubungan antara jasa asuransi, jasa atestasi, dan jasa non-asuran lainnya. Kemudian kita bahas tentang tujuan audit, kita bahas tentang keterbatasan audit laporan keuangan, kemudian kita bahas tentang peran akuntan publik dalam perekonomian negara. Terus yang terakhir kita bahas tentang tipe audit. Nah, pada pertemuan kali ini kita bahas tentang laporan auditor sendiri, yang dimana laporan auditor ini merupakan suatu opini yang akan dikeluarkan oleh seorang auditor atau kantor akuntan publik dalam mengevaluasi atau menilai kewajaran laporan keuangan pada suatu perusahaan. Nah, kemudian di dalam laporan auditor independen tersebut, komponen-komponen apa saja sih yang ada di dalamnya? Kita lihat yang pertama. Yang pertama ada namanya laporan standar, yang dimana laporan standar ini berisi 3 paragraf. Di paragraf pertama namanya paragraf pendahuluan, yang berisi tentang deskripsi dari perusahaan, kemudian tentang tujuan audit, dan yang kedua ada namanya paragraf ruang lingkup. Nah, di sini antara ruang lingkup auditor sebagai yang mengaudit sebuah laporan keuangan dan ruang lingkup manajemen sebagai pemilik asersi laporan keuangan. Dan terakhir ada namanya paragraf pendapat berisi opini yang dikeluarkan oleh auditor dalam mengevaluasi atau menilai kewajaran suatu laporan keuangan. Kemudian ada penyimpangan dari laporan standar ini. Biasanya kalau dalam situasi tertentu, auditor perlu mengungkapkan berbagai hal yang ada di suatu perusahaan. Itu biasanya laporannya standar tetapi dengan ada tambahan bahasa penjelasan lagi. Jadi ada bahasa penjelasan yang dijelaskan situ beberapa hal yang perlu dijelaskan oleh auditor, dan itu ternyata material untuk diungkapkan di laporan auditor independennya. Kemudian yang terakhir ada jenis-jenis pendapat lain, itu selain pendapat dari wajar tanpa pengecualian. Jadi selain auditor menerbitkan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor juga menerbitkan pendapat tidak wajar, kemudian wajar dengan pengecualian, kemudian tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Nah, itu. Nah, untuk contohnya kita lihat ya. Contoh dari laporan audit sendiri. Kita lihat ya pada laporan keuangan di Bank Mandiri ya. Ini laporan keuangan Bank Mandiri. Nah, ini contoh laporan auditor independen yang dimana pada PT Bank Mandiri sendiri diaudit oleh kantor akuntan publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja. Ini merupakan partner dari EY ya, salah satu KAP Big Four di Indonesia. Nah, kita lihat pada laporan auditor independen tersebut. Nah, ini ada paragraf pendahuluannya itu terkait dengan pemegang saham, dewan komisaris dan direksinya. Kemudian pada ruang lingkupnya itu di sini tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Di sini dijelaskan kalau manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan. Ini merupakan tanggung jawab manajemen atau asersi yang dikeluarkan oleh manajemen dalam laporan keuangan tersebut. Nah, kemudian tanggung jawab auditor di mana? Ada di paragraf sini. Ini tanggung jawab auditor itu mengeluarkan opini atau menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan dari hasil audit yang dilakukan oleh auditor. Nah, di sini dijelaskan. Nah, kemudian ada paragraf opini yang tadi saya jelaskan juga. Ini paragraf tentang opini yang akan dikeluarkan oleh seorang auditor atau KAP. Di sini laporan keuangan konsolidasian dari PT Bank Mandiri disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, konsolidasian, dan entitas anak, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasinya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Jadi kriterianya itu ya standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia kalau dalam hal ini. Kalau lebih umumnya lagi itu prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, ini
kalau laporan yang perlu penjelasan juga di hal lain sini dijelaskan bahwa di sini informasi keuangan PT Bank Mandiri terlampir terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, disajikan informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidan terlampir untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian. Nah, ini merupakan hal yang lain yang perlu diungkapkan atau perlu disajikan oleh auditor tentang laporan keuangan atau audit laporan keuangan dari PT Bank Mandiri tadi. Ini kemudian nama KP-nya, terus nama akuntan publiknya, tanda tangan, tanggal. Nah, itu tadi untuk contohnya. Kita balik lagi ke materi selanjutnya. Nah, setelah tadi kita mengetahui tentang elemen-elemen yang ada di laporan auditor tadi beserta contohnya dari audit dari PT Bank Mandiri, kita identifikasi lagi yang lebih detail lagi elemen-elemen dasar pada laporan standar auditor. Nah, kita lihat yang pertama ada namanya judul laporan dan alamat. Jadi setiap laporan auditor independen tersebut diharuskan atau diwajibkan punya judul laporan dan alamat dari KP-nya. Nah, kemudian yang kita jelasin tadi juga paragraf pendahuluannya harus ada, terus paragraf ruang lingkup auditnya, kemudian paragraf pendapat, paragraf penjelas, tanda tangan KAP, dan tanggal laporan. Nah, ini merupakan elemen-elemen dasar laporan standar auditor yang harus dimiliki oleh auditor atau harus disajikan oleh auditor dalam laporan auditor independen yang tadi. Nah, coba kita lihat contohnya lagi ya, yang lebih detail. Kita lihat. Nah, kita lihat pada laporan auditor independen dari PT Merdeka Cooper Gold. Ini diaudit oleh KP BDO. Nah, ini ada logo dan alamat KP-nya di sini sudah jelas kelihatan. Kemudian ada nomor lampirannya, kemudian judul dari laporannya, kemudian pihak yang dituju, kemudian paragraf pendahuluannya juga ada tanggung jawab manajemen di sini diungkapkan juga, kemudian tanggung jawab auditor. Nah, setelah itu ada opini dari auditor dan hal lain yang diungkapkan dan yang harus diungkapkan oleh auditor atau yang harus disajikan oleh auditor selain dari opini tadi. Nah, itu untuk contohnya. Nah, kita balik lagi ke PPT yang tadi. Setelah elemen-elemen dasarnya dari laporan standar auditor kita ketahui, kita langsung lanjut ke opini auditor. Nah, di sini ada beberapa opini ya yang bisa dikeluarkan oleh auditor tergantung dengan hasil dari evaluasi atau hasil dari pemeriksaan dari auditor tersebut atas laporan keuangan yang disajikan oleh klien. Yang pertama ada namanya pendapat WTP atau wajar tanpa pengecualian. Ini biasanya kalau di dalam bahasa Inggrisnya unqualified opinion. Nah, kondisinya nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kalau kondisinya kapan suatu perusahaan mendapatkan opini WTP atau wajar tanpa pengecualian itu kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kita bahas dulu tentang opini-opini apa saja yang bisa dikeluarkan oleh auditor. Terus yang kedua ada pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas atau unqualified opinion with explanatory paragraph. Ini contohnya tadi pada Bank Mandiri, itu ternyata ada paragraf penjelas berupa hal lain yang harus diungkapkan oleh auditor berhubungan dengan tingkat materialitas atau tingkat disclosure atau pengungkapan dari laporan keuangan yang penting menurut auditor. Kemudian ada pendapat wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Terus yang keempat ada namanya pendapat tidak wajar atau adverse opinion. Dan terakhir tidak memberikan pendapat atau disclaimer opinion. Nah, untuk penjelasan kapan
auditor harus memberikan pendapat tersebut, nanti kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin cuma pertemuan kali ini cuma sampai di sini. Kurang lebihnya dan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.